Mengawali kegiatan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Konstitusi. Hadirin dimohon berdiri. Di
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam literasi. Yang mulia Hakim Konstitusi Bapak Profesor Dr. Arif Hidayat, SHMS. Yang mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Arsul Sani. Yang terhormat Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bapak Profesor I. Dewa Gede Palguna. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yuliandri SHMH, Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Bapak Dr. Innocentius Samsul SHMH, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Bapak Dr. Heru Setiawan SE MSI. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bapak Profesor E. Aminuddin Aziz MA PhD. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional. Pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional. Yang kami hormati Dewan Komisaris PT Raja Grafindo Persada Bapak Otto Zulham. Bapak Ibu penulis buku tahun 2025, yakni sebanyak 28 penulis buku, serta narasumber kegiatan talkshow literasi konstitusi tahun 2025, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD SH, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2009 hingga 2013, Bapak Profesor Dr. Aswanto SH MSI DFM, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2019 hingga 2022, Bapak Dr. Hairul Fahmi SHMH, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Bapak Paulus Tri Agung Kristanto, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, serta moderator kegiatan talkshow literasi konstitusi tahun 2025, Bapak Dr. Irfan Nur Rahman, SHMH, Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya. Tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada perwakilan pengelola video conference Mahkamah Konstitusi di seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin yang hadir baik secara luring maupun secara daring. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul pada hari ini, 17 Desember 2025, di ruang auditorium Perpustakaan Nasional Jakarta dalam acara peluncuran buku dan talkshow literasi konstitusi tahun 2025. Perkenalkan, saya Hana Menita yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Yang mulia Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar acara kita hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat serta keberkahan, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu secara agama Islam oleh Bapak Sandy Rustandi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, izin
izinkanlah pada kesempatan ini saya membacakan doa dengan tuntunan agama Islam. Bagi hadirin yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segenap kerendahan jiwa kami panjatkan puji, puja serta syukur kehadirat-Mu. Hanya Padamu kami pasrahkan segenap jiwa dan raga, dan hanya Padamu kami panjatkan segala permohonan dan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, atas berkat rahmat dan karunia-Mu yang melimpah kami berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan peluncuran buku dan talkshow literasi konstitusi tahun 2025. Berkailah kegiatan ini, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang bermanfaat bagi kami, bagi nusa, bangsa, dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha berilmu, anugerahkanlah kepada kami kecerdasan akal, kejernihan berpikir, serta hati yang berhikmah dan kebijaksanaan. Bukakanlah pintu ilmu dan pemahaman yang luas, agar kami dapat terus belajar, berkembang, dan mampu melaksanakan ilmu dalam setiap amanah yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru, pemimpin, serta pahlawan pendahulu kami. Kabulkanlah setiap doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan peluncuran buku merupakan kegiatan rutin tahunan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk mempertahankan tradisi akademik di Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis di internal Mahkamah Konstitusi dan meningkatkan literasi bidang hukum serta konstitusi bagi semua generasi bangsa. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2024, sebanyak 187 judul buku sudah diterbitkan dengan rincian tahun 2019 sebanyak 25 buku, tahun 2020 23 buku, 2021 30 buku, tahun 2022 33 buku, tahun 2023 33 buku, tahun 2024 38 buku, dan pada tahun 2025 26 judul buku akan diterbitkan, sehingga total buku yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebanyak 213 judul buku. Kegiatan peluncuran buku diselenggarakan di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 2023 sebagai bentuk kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Perpustakaan Nasional yang berkolaborasi dengan PT Raja Travindo Persada dalam rangka meningkatkan literasi generasi muda khususnya bidang hukum dan konstitusi.
tidak hanya berkomitmen menerbitkan buku, Mahkamah Konstitusi juga memiliki jurnal konstitusi dan konstitusional review yang berprestasi dan berkualitas yang telah terindeks Scopus. Yang mulia, Bapak Ibu hadirin, rangkaian kegiatan peluncuran buku Mahkamah Konstitusi dan literasi konstitusi yang berlangsung pada hari ini bersamaan dengan pameran buku Mahkamah Konstitusi yang berlangsung di lantai dasar Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional, seminar perempuan dan literasi konstitusi yang berlangsung pada hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan siniar atau podcast Mahkamah Konstitusi dan literasi konstitusi yang juga berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang mulia Bapak Ibu hadirin sekalian, kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui Zoom meeting dan kanal YouTube streaming Mahkamah Konstitusi dan Perpustakaan Nasional RI. Tercatat sudah hampir 500-an peserta luring. Mohon maaf, tercatat sudah hampir 500-an peserta daring dan 150 peserta luring yang mengikuti acara hari ini. Yang mulia Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak bersama sambutan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Aminuddin Aziz MA PhD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang amat saya hormati Hakim Konstitusi periode 2018-2026 Profesor Arif Hidayat SH. Dan saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008. Ini masih sedang mengikuti seminar Pak Profesor Jimmy Sidiki, Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008 Profesor Bagaimana yang juga sedang seminar, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2009-2013 yang juga akan menjadi narasumber Pak Profesor Mahfud MD, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2019-2022 Profesor Aswanto juga akan jadi narasumber, Hakim Konstitusi Profesor Eni Nurbaningsi, Hakim Konstitusi periode 2024-2034 Bapak Dr. Arsul Sani, kemudian Hakim Konstitusi periode 2008-2018 Profesor Maria Farida Indriati, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Bapak Dr. Heru Setiawan, undangan yang hadir pada peluncuran baik melalui ruang Zoom maupun di ruang ini hadir bersama-sama. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan sehat kita adalah sehat yang afiat. Yang mulia para hakim dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, pada hari ini Perpustakaan Nasional rasa sangat berbahagia karena menjadi salah satu tempat yang dijadikan pilihan oleh Mahkamah Konstitusi
di dalam meluncurkan acara bedah buku, kemudian gelar wicara yang akan segera kita ikuti. Tentu saja ini menegaskan apa sebetulnya fungsi perpustakaan itu sendiri. Saya sering mengatakan perpustakaan itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, perpustakaan harus menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, perpustakaan harus menjadi tempat untuk mengembangkan kreativitas. Kemudian yang ketiga, perpustakaan harus menjadi tempat atau wahana untuk pemenuhan rasa ingin tahu para pemustaka. Hal ini tentu saja sejalan dengan fungsi dan tugas kami di Perpustakaan Nasional, baik sebagai perpustakaan layanan maupun perpustakaan deposit. Sebagai perpustakaan layanan dan perpustakaan deposit, Perpustakaan Nasional menyimpan, memelihara hampir seluruh penerbitan yang terbit dikeluarkan ISBN-nya oleh Perpustakaan Nasional dan Mahkamah Konstitusi, termasuk lembaga yang secara konsisten tertib menyerahkan penerbitan-penerbitannya ke Perpustakaan Nasional untuk disampaikan sebagai deposit di Perpustakaan Nasional ini dan juga dilayangkan kepada para pemustaka. Ketiga fungsi tersebut tentu saja merupakan substansi dari pembangunan literasi. Pada saat ini, Mahkamah Konstitusi seperti disampaikan oleh Komara sudah menerbitkan 213 buku yang ditulis oleh para hakim dan juga para ASN di lingkungan Mahkamah Konstitusi selama 7 tahun. Berarti rata-rata ada 30 buku yang ditulis oleh Mahkamah Konstitusi. Tahun 2025 ini ada 26 buku yang akan diluncurkan. Tentu saja Perpustakaan Nasional merasa sangat berbahagia karena bisa menjadi bagian dari acara ini. Saya sebagai Kepala Perpustakaan Nasional menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di acara ini dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan ini. Mungkin ada sebagian di antara Bapak Ibu yang mendengar suara speaker ini kurang bagus karena kami ketika ditanyakan oleh Prof. Arif yang mulia, ini tiap hari ada acara di sini ya. Di sini hampir sulit kita untuk mencegah adanya acara, tidak ada acara di sini. Sampai-sampai untuk perbaikan speaker pun kami harus menunggu libur terlebih dahulu. Ini karena memang Perpustakaan Nasional menjadi salah satu tujuan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan juga anggota masyarakat, dan ini sangat terbuka. Sampai-sampai seringkali kami di Perpustakaan Nasional pun harus rela untuk tidak menggunakan ruangan ini dan menggunakan ruangan yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, untuk hal-hal yang nanti akan ada masukan misalnya dari Bapak Ibu para pemustaka yang ada di Perpustakaan Nasional, kami tentu sangat menantikan karena kami ingin hadir bersama dengan masyarakat untuk memenuhi rasa ingin tahu masyarakat itu dengan layanan terbaik kami. Kami selalu mengedepankan kepentingan publik di dalam memberikan layanan ini. Alhamdulillah dari hari ke hari kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak atas layanan yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai komitmen dari kegiatan literasi yang utama di Perpustakaan Nasional, saya ingin laporkan kepada Bapak Ibu, terutama para hadirin yang mulia dari Mahkamah Konstitusi, bahwa sejak tahun 2024 kami menyediakan lokus-lokus baca di desa, di kelurahan, kemudian di taman baca masyarakat, dan juga di perpustakaan rumah ibadah, di lembaga pemasyarakatan, dan juga di puskesmas yang setiap tahun kami sediakan 10.000 lokus baru dengan masing-masing diberi 1.000 judul buku.
Ini adalah upaya kami untuk ikut bersama-sama mengembangkan pembangunan literasi masyarakat. Mudah-mudahan ikhtiar ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan doa dari Bapak Ibu sekalian, saya yakin program-program di perusahaan nasional akan memberikan berkah yang optimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, kita akan menyaksikan video teaser peluncuran buku terbaru Mahkamah Konstitusi tahun 2025 yang akan memberikan gambaran singkat mengenai kegiatan peluncuran buku tahun ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Mahkamah Konstitusi berkomitmen untuk menjaga tradisi akademik menuliskan gagasan dalam bentuk karya ilmiah. Tradisi akademik itu telah berjalan sejak didirikannya Mahkamah Konstitusi tahun 2003. Sejak 2019, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan kegiatan peluncuran buku karya hakim dan pegawai sebagai bentuk perayaan hari jadi Mahkamah Konstitusi sekaligus menjaga tradisi akademik. Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional dan PT Raja Grafindo Persada kembali menghadirkan kegiatan peluncuran buku dan talk show literasi konstitusi. Jumlah buku yang diluncurkan adalah sebanyak 26 judul buku, sehingga secara keseluruhan Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan kurang lebih 213 judul buku. Dengan mengucap rasa syukur dan penuh kebanggaan, inilah 26 judul buku yang diluncurkan pada tahun 2025. Arsul Sani, menuju politik hukum baru kepemiluan, refleksi, tantangan, dan arah perubahan. Profesor Dr. Juli Asidiki, menuju perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Profesor Idila Filipina, Jendela-jendela suara hati. Nana Vito Benasser, membangun jalan tengah, konvergensi demokrasi ekonomi, dan konstitusionalitas lingkungan dalam pembangunan Indonesia. Anna Terningsih, Ahmad Edi Subianto, konstitusionalitas sistem pemilu, constitutional engineering menuju pemilu yang demokratis. Anna Terningsih, Ahmad Edi Subianto, hukum perundang-undangan. Kasiman, dari mitos ke etos, transformasi kearsipan digital Mahkamah Konstitusi. Immanuel Pilgrim Hutasoy, perkawinan sepadan, rancang bangun insentif berbasis kinerja. Yohana Citra Permatasari, birokrasi adaptif, mengelola komitmen dan kesiapan ASN di tengah transformasi. Dewi Nurul Safitri, kontrol konstitusionalitas dan kontrol konvensionalitas, analisis perbandingan hukum Perancis dan hukum Indonesia jilid 1. Dewi Nurul Safitri, kontrol konstitusionalitas dan kontrol konvensionalitas, analisis perbandingan hukum Perancis dan hukum Indonesia jilid 2. Wilma Silalahi, Mahkamah Konstitusi dan perkembangannya. Eri Satria Pamungkas,
ujaran kebencian dan pembatasan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi di media sosial. Ahmad Edi Subianto, Saiful Anwar, partai politik dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Syamsuddin Nur, pendidikan hukum lingkungan hidup dan pengelolaan penegakannya. Arsinta Fitridiani, dissenting opinion, pendapat berbeda hakim konstitusi. Hani Adhani, 2 dekade Mahkamah Konstitusi, antara judicial activism versus judicial restraint. Juliana Tika Murni, ambang batas persyaratan calon kepala daerah. Mahrus Ali, Intan Permata Putri, judicial order dan kepatuhan konstitusional. Oliviana Agustin, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Pidana Khusus di Mahkamah Konstitusi. Suryo Gilang Ramadan, rekonstruksi dan rekonstruksi hukum dalam putusan PUU Mahkamah Konstitusi. Zata Firma Aditya, perubahan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Fazlur Rahman Al-Islami, menata kampanye pemilu di fasilitas pemerintah, refleksi atas putusan Mahkamah Konstitusi. Adam Ilyas, toga yang tak pernah benar-benar pulang. William Ivan Nathanael Panggabean, pajak konsumsi, sejarah, implementasi, dan tantangan di era blockchain. Putri Sukmawati, tata kelola keuangan negara kontemporer, mekanisme, pengawasan, dan reformasi di Indonesia. Semoga buku-buku tersebut dapat menjadi pelita, menerangi cakrawala bagi para generasi muda Indonesia. Mahkamah Konstitusi mengawal konstitusi, berbagi untuk literasi. Yang mulia, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda berikutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi. Kepada Bapak Profesor Dr. Arif Hidayat, SH.MS, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur dan Yang Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul baik secara luring maupun secara daring di gedung Pusat Peradaban Indonesia, Pusat Kecerdasan Bangsa Indonesia. Karena perpustakaan suatu negara itu menunjukkan bagaimana bangsa itu cerdas dari budaya dan ekonomi peradaban yang unggul. Yang mulia Bapak Ibu Hakim, Prof. Didi, selamat datang Prof. Didi, Prof. Bakir, yang saya muliakan, ini tokoh-tokoh senior, para besar semua hadir. Jadi saya sapa satu-satu, kalau tidak saya kualat.
karena ada Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama, Prof. Julia Sidiki, Ketua Mahkamah Konstitusi yang kedua, Prof. Mahfud MD, kemudian senior Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Bagaimana, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Aswanto, Hakim Konstitusi yang masih aktif, Dr. Susani yang mulia, kemudian ada Prof. Paulinan, kemudian ada teman-teman para guru besar yang lain, dan yang saya muliakan Kepala Perpustakaan Nasional, sahabat saya Profesor Aminuddin Aziz. Yang pertama saya sampaikan, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak bisa hadir karena ada sidang yang harus dipimpin oleh beliau berdua, karena sibuk sekali sehingga rapat putusan hakim pakai ini saja, ada rapat putusan hakim yang memutuskan siapa yang harus diwakili. Yang dipilih adalah saya, dan saya hakim yang paling kuat. Mungkin kita katakan di sini yang usianya paling senior adalah Pak Bagir, Prof. Bagir. Setelah itu baru saya. Karena kalau saya dengan Prof. Jimli dan Prof. kalau nggak salah berpaut berapa bulan, tapi tuaan saya. Saya akan memasuki program tugas pada bulan Februari yang akan datang 2026. Saya diberi buatkan kata sambutan, tapi saya tidak akan menggunakan ini karena saya lebih baik menyampaikan sendiri, karena lebih baik apa yang saya pikirkan saya utarakan di dalam forum ini. Yang hadir banyak sekali, baik secara luring maupun secara daring, pada acara peluncuran buku dan talkshow literasi konstitusi tahun 2025. Bapak Ibu sekalian dan seluruh hadirin yang saya muliakan, mungkin di antara buku-buku yang sudah ratusan tadi, nama Arif Hidayat nggak ada yang membuat bukunya. Saya tidak pernah membuat. Saya waktu itu terpukul sekali pada tahun 2014. Kenapa terpukul? Karena waktu Pilpres itu ada gugatan permohonan Pilpres yang diajukan oleh pasangan tertentu yang kuasa hukumnya mengutip pendapat saya yang dijadikan dasar untuk menggugat. Berarti pendapat saya sama putusan saya nanti nggak kompak gitu. Akhirnya saya nggak berani menulis buku. Sampai hari ini saya tidak menulis buku. Tapi nanti pada akhir saya akan mengakhiri 70 tahun, saya akan menerbitkan 7 buku sekaligus. Salah satu buku ditulis oleh sahabat saya dari Kompas, Mas Turi yang kebetulan hadir di sini. Mas Turi, silakan berdiri Mas Turi. Ini bosnya Kompas. Judulnya bahasa Jawanya kitab-kitab menakutkan. Judulnya Arif Hidayat Setengah Manusia. Jadi dia seorang spiritualis yang sekaligus wartawan senior, itu memilih judul, tidak tahu kenapa. Judulnya Arif Hidayat Setengah Manusia. Bisa ditafsirkan setengahnya dewa, tapi bisa ditafsirkan setengahnya setan atau jin. Jadi yang nggak tahu terserah dibaca nanti apa komentar. Itu yang tulis Mas Tri. Jadi ada 7 buku, 2 diterbitkan Kompas, dan yang 5 diterbitkan oleh Raja Grafi. Terima kasih untuk Kompas dan Raja Grafi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu saya mengulang apa yang selalu saya pikirkan. Saya pada akhir jabatan di Mahkamah Konstitusi, saya merasa begini.
Saya satu-satunya hakim yang menguji pilpres 3 kali. Pak Mahfud yang hebatnya kayak begitu 1 kali. Prof. Jimli 1 kali. Saya 3 kali sendiri saya uji pilpres. Pak Anwar mau 3 kali tapi ada kecelakaan hanya 2 kali. Jadi 3 kali. Jadi saya beruntung sekali bisa mengadili pilpres sampai 3 kali. Dari pengalaman itu, maka saya diskusi dengan Mas Tri. Diskusinya bukan diskusi empirik, tapi diskusi spiritual. Sebagai seorang Jawa yang Muslim, saya terlalu Indonesia adalah surga. Kenapa saya sebut surga? Karena perjalanan saya selama 13 tahun di Mahkamah Konstitusi, salah satu buku saya yang ditulis oleh teman-teman, kebetulan yang tulis ada di sini, Mas Noel dan Mas Irfan juga nanti jadi moderator, menulis peran dari Hari Budaya di kancah global. Kancah global dimulai dari Pak Mahfud, Prof. Jimli. Tapi saya meneruskan sehingga saya 10 kali itu mengikuti rapat-rapat MK dunia di Venice. Akhirnya saya berpikir, mari kita mengingat kembali bahwa bangsa Indonesia yang hidup di Nusantara adalah bangsa yang sebetulnya sangat dikaruniai Tuhan paling banyak. Jadi negara Indonesia di Nusantara ini adalah negara bangsa yang dikaruniai oleh Tuhan yang paling banyak. Bayangkan saja secara sederhana, apakah bisa sebagai manusia hanya pakai sandal jepit, pakai kaos oblong, pakai celana pendek? Itu selama 1 tahun hidup hanya menggunakan itu. Pengalaman saya berkunjung ke negara-negara di utara, nggak mungkin bisa sebagian tahun hanya pakai sandal jepit, celana pendek, kaos oblong. Itu juga pada waktu saya berkunjung ke negara-negara di Timur Tengah, nggak bisa. Di sana musim dingin pasti mati. Di Timur Tengah pasti dehidrasi mati. Tapi kita di Indonesia sepanjang tahun hanya pakai sandal jepit, celana pendek dan kaos oblong, itu bisa hidup meskipun kehujanan dan kepanasan. Itu karunia Tuhan yang luar biasa pada kita. Kemudian yang kedua, kenapa saya katakan Indonesia itu dikaruniai Tuhan hidup. Kita sepanjang tahun disinari sinar matahari. Tidak semua negara disinari sinar matahari sepanjang tahun. Kita syukur alhamdulillah disinari oleh sinar ketuhanan, disinari matahari sepanjang tahun. Itu kita harus bersyukur. Kita diberikan oleh Tuhan itu lebih. Kenapa? Kita hanya memiliki kekayaan yang sangat terbatas. Bayi yang lahir cenger dilahirkan di Indonesia bisa langsung melekat badannya utang yang harus dibayar berapa juta. Sedangkan saudara-saudara kita sebagai sesama manusia yang hidup di belahan subtropis dan di utara sana, itu diberi Tuhan sinar matahari sedikit. Tapi kenapa memiliki kekayaan yang besar? Karena apa? Bayi yang dilahirkan di Norwegia, kemarin saya baca satu artikel, bayi tengil yang dilahirkan di Norwegia sudah mempunyai tabungan ribuan dolar. Indonesia, bayi yang tengil dilahirkan mempunyai utang jutaan rupiah. Luar biasa. Jadi yang pertama, jangan jadikan surga dunia ini menjadi neraka dengan jalan mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sekarang masih marah dan salah kelola, yang salah kita
yang hidup di subtropis dan di negara dingin sana mempunyai kekayaan yang berlebih. Itu apakah dosa dan nasib orang-orang yang hidup di katulistiwa apakah hidup dengan sunatan Tuhan? Ternyata setelah saya amati tidak. Bangsa yang hidup di Nusantara ini pernah menjadi pusat peradaban, pusat kebudayaan pada sebelum abad ke-15. Sedangkan sekarang setelah abad ke-15 dan seterusnya, bangsa yang hidup di Nusantara ini mengalami penurunan yang salah sekali. Berarti kita salah kelola. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menulis ulang sejarah kejayaan bangsa yang hidup di Nusantara ini dengan mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Nyatanya sebelum abad ke-15 bangsa ini pernah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang beradab, bangsa yang berbudaya, menjadi pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan pusat peradaban. Kemudian sekarang kita mengalami kemunduran yang luar biasa dibanding saudara-saudara kita manusia yang ada di belahan tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mempunyai niat menuliskan kembali peradaban yang maju bangsa-bangsa yang hidup di Nusantara dengan jalan mempunyai komitmen yang sama menulis peradaban yang sudah berjaya kembali. Jangan jadikan surga dunia ini menjadi neraka sebagaimana terakhir bencana di Sumatera. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama yang harus saya sampaikan. Jadi kita jangan pesimis, karena kita pernah jaya di abad ke-7 waktu zaman Sriwijaya. Kita pernah jaya pada abad ke-14 di Majapahit. Sekarang abad ke-21. Jadi kita ada time plus 7 abad. Abad ke-7 Sriwijaya, abad ke-14 Majapahit, abad ke-21 NKRI berdasarkan Pancasila. Hari kita tulis ulang sejarah kemajuan peradaban Indonesia. Caranya bagaimana? Kita kelola dengan baik, dimulai dari yang kita lakukan sekarang. Kita biasanya bangsa yang bersyukur, tapi sekarang kita ubah menjadi bangsa yang mempunyai literasi yang tinggi. Oleh karena itu Mahkamah memulai setiap tahun menunjukkan hukum yang ditulis oleh para staf. Bapak Ibu sekalian, saya teringat pada waktu saya menggantikan Ketua MK yang keempat Pak Hamdan Sultan. Saya pada waktu itu masih didampingi Sekjen JNB. Saya berpikir begini, kenapa staf Mahkamah Konstitusi hanya bergelar sarjana dan sedikit yang master. Saya waktu itu bersama Pak Jeffrey berdiskusi. Akhirnya saya Presiden Republik Indonesia pada waktu itu saya minta supaya Presiden memperhatikan sumber daya di Mahkamah Konstitusi, sumber daya manusia. Presiden menyatakan, Prof. Arif silakan panggil Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian saya waktu itu memanggil Lucy Mulyani dan Ketua Bappenas Bapak Profesor Bambang Sumatri Wijoyidoro ke Mahkamah Konstitusi. Saya bilang begini, ternyata Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu berbeda dengan Mahkamah Konstitusi di negara-negara yang lain. Kenapa berbeda? Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga menjaga konstitusi. Yang dijaga konstitusinya berbeda antara Indonesia dengan negara-negara yang menganut ideologi yang berbeda dengan di negara-negara asal dari tubuhnya Mahkamah
Akhirnya konstitusi negara-negara itu menganut ideologi yang individualis liberalis. Konstitusinya hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan lembaga negara, kemudian masalah-masalah politik dan hak asasi manusia. Itu negara-negara yang menganut ideologi liberalis. Sedangkan negara-negara yang di timur, yang kiri, hanya mengatur konstitusinya lembaga negara, ekonomi saja. Sedangkan Indonesia yang harus kita jaga, Mahkamah Konstitusi ini, konstitusinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa, mulai dari masalah politik, lembaga negara, hak asasi manusia, sampai hal yang berhubungan dengan masalah-masalah zakat, perkawinan dan sebagainya ada dalam konstitusi. Sehingga hakim Mahkamah Konstitusi harus paham tidak hanya masalah politik, tapi masalah ekonomi, sosial, budaya, agama, dan seluruh aspek kehidupan harus diatur di dalam konstitusi yang ditegakkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya harus paham hukum tata negara, tapi harus paham semua aspek kehidupan bangsa. Padahal saya hanya menjadi guru besar hukum tata negara. Teman-teman yang lain hakim juga hanya paham hukum tata negara. Gimana ini? Oleh karena itu harus didukung staf ahli, panitera pengganti yang paham berbagai bidang ilmu. Oleh karena itu saya mohon kepada Menteri Keuangan, Menteri Bappenas bisa merencanakan ada beasiswa yang diberikan pada staf MK yang ingin sekolah lagi. Sejak saat itu, maka tadi Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan yang nulis buku semuanya bergelar doktor dan master. Itu orang-orang sumber daya manusia. Mereka kita arahkan untuk sekolah berdalam, tidak hanya di dalam negeri, tapi dan ada di luar negeri. Tadi kebetulan Prof. itu tanya, Dewi Nurul Safitur itu doktornya dari mana? Dia doktor dari bidang ilmu hukum lulusan Sorbonne University Paris. Katanya misalnya ini Paris. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga, jumlah tenaganya termasuk OB dan lain sebagainya hanya sekitar 750 staf, tapi jumlah doktornya hampir mendekati 50 orang. Dengan jalan itu kemudian kita sebagai hakim merasa terbantu karena didukung oleh sumber daya manusia yang sekarang. Jadi itu perkembangannya terakhir dari konstitusi, sehingga budaya penulis, budaya literasi yang sekarang sudah ada hasilnya itu dihasilkan karena awalnya adalah menulis tesis atau menulis disertasi dan para hakimnya otomatis tidak boleh kalah dengan para stafnya, sehingga hakimnya juga harus menulis. Dan kita berterima kasih Pak Arso hakim baru sudah langsung bisa menulis karya ilmiah. Dan literasi ini Bapak Ibu sekalian, kita hidup di era yang disebut post-truth atau false-truth, era media sosial yang itu hiruk-pikuknya. Kalau kita tidak membudayakan literasi yang bermutu, yang dapat dipertanggungjawabkan, maka masyarakat akan mencekoki hal-hal yang tidak baik yang berasal dari media sosial yang berisi ujaran kebencian, terus dan sebagainya. Dan itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sangat didukung oleh Perpustakaan Nasional. Terima kasih Prof. dan mendukung, dan kita kenapa memilih di sini
karena di sini adalah pusat peradaban dan pusat kecerdasan bangsa. Mari itu pengantar saya, dan saya sangat berterima kasih terutama pada Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, Prof. Mubin, kemudian para senior, Prof. Bagirmanan yang selalu undang, selalu datang dan menawar dalam acara-acara di Mahkamah Konstitusi, juga dukungan para hakim, para ketua MK yang lama, Prof. Jimli selalu hadir di acara-acara kita dan selalu memberikan dukungan. Tidak ada Prof. Jimli, MK tidak berdiri, dan saya tidak menjadi ketua yang kelima. Jadi itu sudah satu. Begitu juga Prof. Mahfud, ketua yang kedua, ini sudah luar biasa. Beliau itu adalah pilar-pilarnya Mahkamah Konstitusi bisa berdiri baik dengan menjadikan MK yang sangat kenal tidak saja secara nasional tapi juga internasional. Kalau Arif Hidayat yang kelima ini, kenapa ini? Karena Pancasila itu kan lima, ini yang kelima saya. Tapi kalau yang berikutnya saya tidak tahu lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, para besar, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berterima kasih kepada para pembahas, pada kebutuhan buku, pada kapsul dan sebagainya, sehingga Mahkamah Konstitusi bisa menyelenggarakan kegiatan penting yang dapat bertanggung jawabkan secara akademik dan berdaya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan salam dari Ketua Mahkamah Konstitusi dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Ketua dan Wakil Ketua dan para hakim 9 orang menyatakan membuka secara resmi seluruh acara rangkaian perwujudan hukum dan talkshow literasi konstitusi tahun 2020. Sekali lagi, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita jaga bersama-sama surga dunia jangan menjadi neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kasih. Saya punya kebiasaan, saya itu bodoh, tapi bisa jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah bisa pakai mobil mau RS. Itu karena hanya kebetulan saja. Dan saya punya kebiasaan, karena saya dulu tokoh mahasiswa, sudah mulai jalan mahasiswa itu sering diganti. Punya kebiasaan, kalau naik mimbar dari sebelah sini, turunnya dari sebelah sana. Jadi nggak boleh bolak-balik, supaya karirnya itu mengalir terus. Jadi saya selalu ingat, saya turun dari mimbar, dari naik dari sini, saya turunnya pasti dari sana. Nggak boleh bolak-balik, nanti karirnya bolak-balik nggak langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senior Profesor Diani, Profesor Bagirmanan, Profesor Komunikasi Tinggi, kemudian Pak Hidayat, serta para hakim, kepala Perpustakaan Nasional, Profesor Mubin Aziz, dan anggota hakim institusi yang baru Pak Guna,
tidak banyak yang membaca. Kenapa? Karena semua informasi ilmiah sekarang ini sudah serba digital, serba instan, serba internet. Dan orang bisa langsung mencari apapun ke substansi masalahnya tanpa harus membaca. Misalnya kita akan tanya apa pendapat Prof. Tinggi tentang perubahan Undang-Undang Dasar yang kelima. Itu tidak usah membaca bukunya Prof. Tinggi, sudah ada di internet. Itu sebabnya terkadang banyak orang yang malas menulis karena menulis itu sekarang sudah kalah. Bahkan kadang-kala saudara di kantor saya itu ada orang yang menerbitkan buku lalu diletakkan di kantor saya 50 buku itu disuruh bagikan ke orang. Saya bilang apa kantor saya distributor. Karena sekarang banyak orang langsung ke internet, bukan buku itu tidak bagus. Nah, saudara, tetapi menulis buku itu tetap penting untuk menyadari bahwa buku ilmiah bukan sekedar media informasi yang secukup isinya begitu saja, tetapi dia merupakan media pemikiran yang mendalam dan jelas sumbernya. Pencarian isi buku melalui kasar atau thread memang unggul dalam kecepatan, tetapi buku jauh lebih unggul dalam kedalaman analisis dan argumen, dalam konsistensi teori, dan dalam kesinambungan metodologi, serta dia mengikat secara moral agar orang juga bisa mempertanggungjawabkan isi buku. Orang yang menulis itu tidak mudah terjebak menjadi intelektual hutang. Intelektual hutang itu orang yang mencari-cari dalil untuk membuat pembenaran, bukan untuk menyatakan kebenaran. Jadi kalau ada sesuatu salah, politis kuat, ekonomis kuat, banyak aja orang dari dalil-dalil, wah ini profesor, oh ini dokter hukum ini, lalu ngomong, lalu dicarikan dalil-dalil pembenar sampai akhirnya salah. Nah itu yang dulu istilah intelektual hutang dulu merebak menjelang jatuhnya Orde Baru. Karena itu menjurumuskan negara. Tidak banyak intelektual hutang, banyak ulama hutang dan sebagainya, sehingga akhirnya negara tidak tertolong. Semua memuji-memuji, semua membenarkan, tidak ada yang meluruskan. Nah kalau orang nulis buku, seperti Pak Dini, Pak Batin, ada yang lain kan? Pasti terikat. Saya sudah pernah nyatakan itu. Saya menyatakan itu bukan motif di KJPT. Bukan rumahnya, saya katakan itu dan saya akan tetap mengatakan itu kecuali memang ada perubahan yang mendasar. Soal itu saya mengucapkan selamat ya, kepada MK yang sudah melakukan perubahan itu. Saudara, buku memang tidak bisa menjawab kecepatan internet, tapi dia melawan kedangkalan, melawan instan dan spontanitas dalam menjelaskan itu. Itulah buku. Kalau saudara cari di internet, ya, sekali, tapi sering salah. Tadi 2 hari lalu saya tanya, Prof. Gimli Asyidiki itu lahir di mana? Sungguh ini di KJPT. Jawabannya apa? Prof. Gimli Asyidiki lahir di Sumeneb. Ini sungguh Pak, sungguh KJPT salah Pak. Sehingga saya ingatkan, Prof. Gimli Asyidiki itu orang Palembang, saya bilang, lalu jawabannya oh iya, terima kasih atas koreksi Anda. Lalu muncul biodata Pak Gimli yang lebih lengkap. Jadi kalau yang Islam suka buka itu hati-hati, tanyanya harus 5 kali. Jangan baru sekali jawab lalu diikuti, KJPT salah, banyak salahnya. Saya setiap hari bergurau dengan KJPT. Anda salah, oh benar, Anda lebih teliti. Nah, itu semuanya hati-hati. Kalau buku tidak, Nah, sudah menulis buku adalah kontribusi peradaban. Buku tidak harus dibaca semua orang. Sekarang malas menulis lah. Apa sih nggak ada yang baca? Nggak ada paling ya mahasiswa yang kuliah wajib baca. Ada
generasi, melainkan legacy yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Dari sana kita menemukan jejak intelektual sehingga muncul nama-nama ilmuwan bukan dari buku ada. Kalau di buku tata negara ya ada Desi Wells, Hans Kelsen, Yami, Hatta, Pak Dinli, Pak Arif dan sebagainya. Itu ada jejak sebagai legacy di situ. Nah, saudara, buku juga sebagai kepentingan publik. Menulis buku tidak bisa dalam kerangka kepentingan ekonomi semata dan popularitas penulisnya, tapi harus untuk kecerdasan. Itulah filosofi penulisan buku. Sudah benar yang dilakukan oleh negara kita dan perguruan tinggi yang sekarang maju, di mana penulis buku, penulis makalah, peneliti diberi bantuan dana. Karena cari dana dari situ, menjual bukunya dan hasil penelitiannya sekarang susah didapatkan. Buku menolak opini dangkal dan menolak budaya instan. Saudara sekalian, demikian yang saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya mari kita berdiskusi. Saya punya catatan begini nih, studi hukum tata negara karena di MK. Saudara, perkembangan ilmu hukum tata negara itu berkembang pesat sejak era reformasi. Hukum tata negara sekarang menggeser paradigma dari state power ke konstitusionalisme, menggeser penguatan dinamika tolak tarik antara politik dan hukum. Kalau dulu kita hukum tata negara itu menerangkan hukumnya begini, pasal sekian begini, ini begini, ini tata negaranya begini. Maka dulu hukum tata negara tidak laku. Tapi begitu selesai reformasi menjadi lebih dinamis. Kenapa kok begini? Kenapa tidak buat begini? Kenapa pelaksanaannya ditafsirkan begini? Bukannya tafsir itu ada sekian banyak cara menafsir. Nah itu kemudian banyak sekali disertasi sekarang dan buku-buku tentang hukum tata negara. Yang menurut saya sudah melihat perkembangan buku-buku tentang hukum itu paling banyak memang disertasi dan buku-buku tentang hukum tata negara untuk sekarang ini. Kajiannya meluas dari masalah lembaga seperti tasan itu, bahwa ini lembaga dan kewenangan-kewenangannya. Sekarang masuk ke proses pelembagaan itu sendiri dengan pergulatan politiknya. Dan hukum tata negara menjadi konsentrasi ilmu dari kajian demokrasi konstitusional. Artinya sudah bergeser dari teks ke konteks, bergeser dari legitimasi kekuasaan ke kontrol kekuasaan. Terima kasih. Mari kita berbincang-bincang tentang buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadikan momen berharga ini dalam sebuah foto bersama. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri di tempat duduknya. Kami mengundang juru foto dan panitia untuk mengarahkan sesi foto bersama. Baik, siap. Dihitung mundur. 3, 2, 1. Baik, cukup. Terima kasih. Yang mulia Bapak Ibu yang kami hormati, agenda berikutnya adalah penandatanganan kanvas peluncuran 26 judul buku terbitan Mahkamah Konstitusi tahun 2025. Dengan hormat kami mengundang Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Profesor Arif Hidayat, Dewan Komisaris PT Raja Grafindo Persada Bapak Otto Zulham, Yang Mulia
Hakim Konstitusi Bapak Dr. Arsul Sani. Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 Bapak Profesor Dr. Jimli Ashidiki SH.MH. Yang terhormat Ketua Mahkamah Agung periode 2001 hingga 2008 dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran Bapak Profesor Dr. Haji Bagir Manan SH.MCL. Serta Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2009 hingga 2013 Bapak Profesor Dr. Mahfud MD SH. Kami juga mengundang Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Bapak Dr. Heru Setiawan untuk naik ke panggung. Kami mohon berkenan. Kami mengundang juga Kepala Perpustakaan Nasional Bapak Profesor Aminuddin Aziz. Kami persilakan Bapak untuk naik ke panggung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita menyaksikan bersama penandatanganan kanvas peluncuran 26 judul buku terbitan Mahkamah Konstitusi tahun 2025. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan buku kepada tamu kehormatan sebagai tanda apresiasi atas karya luar biasa yang telah dihasilkan. Terlebih dahulu kami persilakan juru foto untuk kami mengundang untuk naik ke panggung